Temukan dan jalani takdir Anda sendiri. Pembicaraan terkait takdir bagi sebagian besar orang merupakan pembicaraan tingkat tinggi. Takdir itu misteri terbesar dalam hidup, kata seseorang. Misteri takdir setiap anak manusia memaksa kita untuk terus aktif menemukan takdir hidup kita di dunia ini. Artinya, kita tidak akan menemukan takdir kalau hanya berpangku tangan, malas-malasan di rumah sambil berharap keberuntungan besar mendatangi kita, atau menerapkan prinsip hidup, muda foya-foya, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Hidup yang dijalani hari ini adalah amanat dan tanggung jawab besar yang harus diisi dengan cerita-cerita yang indah, bekerja keras, sukses, bahagia, dan makmur sejahtera. Ya, itulah kebenarannya. Ingatlah, Tuhan menciptakan kita tidak main-main, bukan untuk menjadikan kita melarat dan sengsara di dunia. Bahkan hal itu diputuskan sejak kita belum terlahir ke dunia. Kita mungkin pernah mendengar seseorang, entah kawan atau kolega, berkata, "Sepertinya takdir hidup saya menjalani kemiskinan dan kesulitan sepanjang masa, atau takdir saya bukan menjadi orang sukses. Buktinya, saya selalu gagal dan gagal." Ketahuilah, berkata seperti itu adalah ciri orang yang kurang kuat, kurang semangat untuk memperjuangkan dirinya sendiri, kurang energi dalam menemukan takdir hidupnya yang lebih baik. Orang dengan karakter itu, jika tetap berkubang pada prinsip hidup yang fatal, kelak bisa-bisa mengatakan, "Tuhan sungguh tidak adil." Dia menghujat Tuhan. Padahal bukankah Tuhan amat adil? Siapa yang menyaksikan keadilan Tuhan? Sesungguhnya, yang Tuhan mau dari diri kita adalah kita lebih keras dan semangat lagi dalam menemukan takdir baik. Jika diibaratkan takdir baik berada di titik 100 km, tetapi kita baru di titik 10 km atau 20 km sudah menyerah dan berhenti, maka mana mungkin kita menemukan takdir baik itu? Jangan baru mencapai 10 km atau 20 km, lantas menyimpulkan bahwa hidup ini tidak adil atau bahkan Tuhan tidak adil. Itu suatu kekonyolan. Tuhan selalu menginginkan yang terbaik untuk kita. Bagaimana mungkin Tuhan menginginkan hal-hal buruk terjadi pada kita selaku hamba-Nya? Bagaimana mungkin Tuhan menyengsarakan makhluk ciptaannya sendiri? Yang berlaku dalam hidup ini terkait takdir adalah takdir antara seseorang dengan yang lain itu tidaklah sama. Masing-masing orang memiliki takdirnya sendiri-sendiri. Miliki kedaulatan atas diri Anda, merdeka untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab atas hidup Anda. Sejumlah ahli dan motivator menyimpulkan bahwa takdir hidup memiliki korelasi yang erat dengan passions. Apa itu passions? Passions dapat diartikan sebagai kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, dan semangat pada dan atau melakukan suatu hal. Salah satu ciri mudah mengenali passions adalah merasa senang, bahagia, dan tidak keberatan sama sekali saat melakukan aktivitas pada suatu bidang. Misal, Anda senang dan bahagia mengutak-atik mesin, melakukannya dengan kesungguhan meskipun mungkin saat ini hanya sedikit pendapatan yang Anda hasilkan dari sana. Itu sudah cukup memberi bukti bahwa passions Anda adalah di bidang perbengkelan. Passion setiap orang tentu berbeda-beda. Anda tidak perlu mengikuti arus hidup yang justru membunuh autentisitas atau orisinalitas diri sendiri. Sahabat Anda atau orang-orang terdekat Anda saat ini boleh jadi adalah orang-orang yang sukses di bidang mereka masing-masing. Ada yang sukses di bidang perdagangan, peternakan, atau perkebunan. Miliki kedaulatan atas diri Anda, merdeka untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab atas hidup Anda. Namun, ingatkan diri sendiri bahwa jika Anda tidak memiliki passions di bidang-bidang itu, Anda tidak akan dapat melakukannya dengan sepenuh hati. Sementara pekerjaan yang dilakukan tidak sepenuh hati tidak hanya tidak membawa diri pada titik kesuksesan, tetapi juga membuat diri selalu ragu dan tidak bahagia. Jika benar-benar telah menemukan passions, maka perjuangkanlah. Lakukan dengan sepenuh hati dan cinta. Jangan terlalu dini membandingkan pendapatan Anda dengan orang lain yang lebih kaya di bidang lain. Ingatlah, hidup atau takdir yang coba Anda temukan dan jalani itu bukan sekadar soal uang dan kekayaan. Itu yang semestinya lebih dulu diperhatikan. Bagaimanapun, kita tidak bisa menolak bahwa salah satu kesuksesan hidup itu juga dinilai dari pendapatan. Namun, ini otomatis menyusul. Pekerjaan yang menjadi passion Anda akan Anda lakukan dengan sepenuh hati. Pekerjaan yang dilakukan dengan sepenuh hati akan membawa hasil sempurna, dan hasil pekerjaan yang sempurna akan membuat orang-orang mengapresiasi Anda. Apresiasi itu bisa beragam bentuk, salah satunya uang. Hasil kerja Anda sempurna, maka pendapatan besar yang Anda terima. Dari mana semua ini berawal? Dari adanya passions, bukan?
Satu hal yang tidak kalah penting, menemukan passion sebenarnya bagi sebagian orang tidaklah mudah. Kalau begini, apa yang harus dilakukan? Menganggur dulu sambil menemukan passions yang pas. Tidak boleh ada waktu yang terbuang percuma dalam hidup, sebab setiap menitnya sangat bernilai. Terkadang passions akan ditemukan setelah melalui serangkaian pekerjaan berbeda. Nanti akan ketemu passions di tengah proses tersebut. Salah satu legenda sepak bola asal Argentina dan pemain top Fiorentina itu ternyata mulanya tidak berpassion di sepak bola. Menurut pengakuannya sendiri saat diwawancarai sebuah media, sepak bola bukan passionnya. Namun, lambat laun, karena telah sekian lama berada di bidang itu, passionnya baru muncul. Ia pun menjalaninya dengan sepenuh hati sebagai pemain sepak bola profesional. Bahkan menjadi seorang legenda di Argentina dan Italia, setidaknya di Florence, kota klub Fiorentina berasal. Antara passion dan tujuan hidup itu memiliki relasi yang jelas. Hal-hal yang menggairahkan dan menyenangkan kita itulah yang dipercaya sebagai bagian terdekat hidup kita. Kita tidak akan rela melepaskannya begitu saja. Bahkan bila mungkin, kita mau selamanya berada di sana, sebab itu memberikan kita kebahagiaan dan kesenangan, selain bahwa kita menemukan makna hidup yang kita cari selama ini. Andy The Mind Universitas Pennsylvania secara ekstensif melakukan kajian hubungan antara apa-apa yang kita percayai dan yang kita ciptakan di dunia. Ditemukan fakta bahwa hal-hal yang tercipta itu mulanya berasal dari sejumlah hal yang kita percayai. Sederhananya, bisa dikatakan bahwa apa-apa yang kita percayai dengan sungguh-sungguh, termasuk hal-hal yang kita lakukan dengan senang hati dan gairah, akan meningkatkan rasa terkait tujuan hidup kita. Dari kajian ilmiah itu, terkuak bahwa otak kita akan sangat bahagia ketika kita benar-benar fokus pada apa yang kita suka. Ketika kita makin fokus pada hal yang meningkatkan gairah kita tersebut, volume otak yang ada pada bagian sistem limbik tempat emosi destruktif, marah, takut, depresi, dan cemas dapat terkontrol dengan baik. Dalam keadaan ini, kita akan bisa berpikir dengan jernih. Pada saat bersamaan, hal tersebut meningkatkan volume pada bagian lain dari sistem limbik yang memunculkan emosi positif. Saat ini terjadi, kita melepaskan hormon dopamin, endorfin, dan variasi hormon lain yang mampu meredakan stres dan kecemasan. Makin kita fokus pada hal-hal yang kita suka, makin kita merasa nyaman. Ini secara langsung dirasakan atau berdampak pada tubuh dan pikiran kita. Nah, pada titik ini, kita memperoleh dua keuntungan, yaitu emosi perasaan negatif menurun dan emosi positif meningkat. Itu, sekali lagi, terjadi ketika kita memfokuskan diri pada hal-hal yang kita suka. Dan ini sangat penting bagi kita. Tidak boleh ada waktu yang terbuang percuma dalam hidup, sebab setiap menitnya sangat bernilai. Apa tujuan hidup saya? Dengan makin sering melakukan hal-hal yang disuka dan membuat diri bergairah, kita akan makin menemukan tujuan hidup. Tujuan hidup yang mulai terkuak mendekatkan diri pada takdir kita. Ingatlah, takdir itu sifatnya personal, sesuatu yang hanya kita yang memiliki, tahu, dan merasakannya, terutama nyaman tidaknya proses yang sedang dijalani. Boleh jadi, orang lain akan mengomentari apa yang kita lakukan sebagai hal yang tidak menarik, tidak mendatangkan keuntungan materi, atau sia-sia sebab hanya buang-buang waktu. Biarlah orang lain berkomentar sesuka mereka. Toh, yang menjalaninya itu kita. Mengapa repot-repot merespons setiap komentar orang? Jika kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu nantinya akan memberikan manfaat positif bagi kita, ya lakukan saja. 1 miliar lebih penduduk dunia sama dengan 1 miliar lebih pemikiran dan tujuan hidup yang berbeda. Jadi jangan pernah berkecil hati. Kesuksesan dan takdir hidup yang baik tidak ditentukan oleh seberapa banyak manusia ada di sana. Jika Anda beraktivitas di bidang yang sepi dan tidak banyak peminatnya, tetaplah jalani. Justru Anda pelopor yang luar biasa. Sungguh, dunia membutuhkan kepeloporan. Tanpa kepeloporan, bidang-bidang kerja atau apapun di dunia ini makin sempit. Dengan semangat kepeloporan, orang-orang berani melakukan ekspansi di bidang yang belum pernah terjamah. Mereka itulah pembuka dunia baru yang akan dinikmati oleh orang-orang di belakang mereka. Nah, passion, tujuan hidup, dan takdir kita adalah apa yang perlu kita jalani. Memperjuangkannya adalah sebuah keniscayaan. Sudah pasti, ini proses yang tidak mudah. Akan banyak rintangan, cobaan, dan halangan. Namun, ketika kita berhasil mencapai tujuan itu dengan energi passion, kita telah menjadi bukti dari sebuah semangat dan ikhtiar yang mandiri, tidak goyah oleh cibiran orang lain. Hal ini terjadi sebab kita tahu,
Setiap orang memiliki takdirnya sendiri-sendiri dan harus mau menemukan dan menjalaninya. Tanpa itu, semua hanya omong kosong. Panggilan hidup, menemukan dan menjalani takdir dengan bijak. Setelah mengetahui passion dan menyadari tujuan hidup, satu lagi yang perlu dirasakan adalah panggilan hidup. Sama seperti passion dan tujuan hidup, panggilan hidup turut menentukan takdir. Misalnya, jika Anda menyadari bahwa panggilan hidup Anda adalah berkarya di bidang pendidikan, sebuah bidang yang mungkin dihindari oleh rekan-rekan terdekat karena dianggap kurang menjanjikan secara materi, maka lakukanlah. Jalani panggilan hidup sebagai seorang pendidik dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Jika panggilan hidup Anda adalah berkarya di bidang kesehatan, jalani juga. Intinya, dengan menjalani panggilan hidup, setidaknya itulah takdir yang pada titik ini sudah terungkap. Apakah Anda harus sepenuhnya berada di sana? Itu tergantung pada diri Anda. Di tengah perjalanan hidup, semua bisa terjadi tanpa bisa diduga. Ya, sebab hidup ini begitu dinamis. Bukankah banyak juga orang yang awalnya berkarya di bidang A, kemudian berpindah ke bidang B, dan merasa nyaman di kedua bidang tersebut? Ini tidak apa-apa. Anda sebaiknya bijak dalam menjalani tujuan dan panggilan hidup. Jangan terlalu kaku. Fleksibel saja. Bersikap prinsipial itu baik, tetapi jika tidak memiliki fleksibilitas, Anda akan mudah patah dan hancur oleh sebuah perkara kecil. Orang bijak berkata bahwa masalah prinsipial bukanlah bidang yang dikerjakan, melainkan semangat yang tidak mudah padam. Optimisme yang selalu menyala adalah hal yang lebih penting. Dimanapun Anda berada, berkarya dengan semangat itu akan memberi energi besar untuk menjadi apapun dan menciptakan karya-karya yang luar biasa. Jika Anda terlalu bingung dan tidak tahu dengan segala hal yang terkait dengan panggilan hidup, berhentilah memikirkan semua itu. Pikiran Anda tidak selamanya mampu memberikan kenyamanan dan menjawab kebimbangan hati Anda. Cobalah berdiam diri dan rasakan apa yang memberikan kenyamanan, lalu berjalanlah ke arah itu. Berhentilah menetapkan batasan dalam hidup. Jadilah bagian dari siklus kehidupan yang mendorong Anda untuk bermimpi, berhasrat, dan menginspirasi orang lain. Optimisme yang selalu menyala, itulah yang lebih penting. Sedikit hal yang bisa Anda lakukan. Kebingungan, kebimbangan, dan kekhawatiran tentang hidup adalah hal yang lumrah. Meski wajar, kita tidak boleh terlalu lama terseret ke sana, tenggelam dalam waktu lama. Hidup akan menjadi sangat tidak produktif dan sia-sia belaka jika tidak segera berbenah. Di bawah ini adalah sedikit tips untuk menyiasati hidup yang penuh misteri ini. Pertama, rencanakan masa depan. Tidak ada cara lain untuk mencapai kesuksesan dan kejayaan hidup kecuali dengan merencanakan dan merancang masa depan mulai saat ini. Milikilah rencana masa depan yang terukur, yang memang Anda dapat mencapainya. Jika hari ini Anda menetapkan masa depan itu, tetapi merasa dalam waktu dekat hal tersebut terlalu sulit, karena Anda belum memiliki keterampilan yang cukup, maka apalagi yang harus Anda lakukan kecuali belajar. Tingkatkan keterampilan Anda untuk mencapainya. 2. Jurus pragmatis. Pada titik tertentu, kita harus bersikap pragmatis. Ini bukan berarti idealisme itu buruk, tidak sama sekali. Namun, pragmatisme memberikan kita gambaran lebih jelas terhadap apa yang hendak kita capai beserta segenap cara dan strateginya. Pragmatisme menghindarkan diri dari sesuatu yang utopis dan sulit dijangkau, yang hanya akan membuang-buang waktu. 3. Siapa, bukan apa. Dalam menggapai masa depan, mula-mula yang dapat dipakai adalah unsur siapa, bukan apa. Gambarannya bisa seperti ini. Saya ingin menjadi sosok seperti apa pada usia 40 tahun. Nah, dengan menjadi sosok ideal itu, kita dengan sendirinya akan menentukan apa alias hal-hal apa saja yang akan dilakukan dan yang tidak dilakukan demi menjadi siapa atau sosok ideal itu. 4. Jujurlah. Hal yang tidak boleh ditinggalkan adalah kejujuran. Ini adalah sesuatu yang prinsipial dan dapat menimbulkan tragedi dalam hidup jika diabaikan. Terlebih saat bekerja sama dengan pihak lain, utamakan kejujuran, sebab itu akan menjadi trademark diri. 5. Manfaatkan sumber daya di sekitar. Orang sukses bisa dikatakan sering bersifat lokal. Artinya, mereka memiliki kesadaran dan ikatan yang kuat dengan lingkungan sekitarnya. Mereka terlebih dulu mengamati apa yang bisa diubah menjadi manfaat pada sesuatu yang dekat dengan lingkungan hidupnya. Mereka tidak buru-buru memandang keluar, sebab begitu banyak sumber daya yang melimpah ruah di sekitarnya. 6. Abaikan omongan negatif. Mulut-mulut usil yang tidak berfaedah pasti akan mengikuti perjalanan dalam mengejar mimpi dan kesuksesan. Yang begini,
abaikan saja. Apa pentingnya menanggapi setiap omongan orang yang tidak ada kepentingannya dengan kita? Itu hanya akan membuang energi dan menguras emosi. Ibarat pepatah, biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Sungguh, jangan sekali-kali menanggapinya jika tidak ingin jatuh menjadi kafilah yang ternyata membalas gonggongan. 7. Tinggalkan orang-orang yang nanggung. Orang-orang nanggung dicirikan dengan sikap dan kepribadiannya yang tidak dewasa dan takut menghadapi tantangan dan kegagalan. Berada di tengah-tengah kelompok orang semacam ini hanya akan membuat kita gamang dalam melangkah. Oleh karena itu, jangan lama berdiam di tengah-tengah mereka. Keluarlah dari mereka dan carilah komunitas yang lebih positif, kreatif, selalu melakukan pengembaraan ide, dan tidak pernah ragu mewujudkannya. Komunitas seperti inilah yang mengubah takdir kita dan wajah dunia dengan kreativitas mereka yang impresif dan menginspirasi banyak orang. Kesimpulan, berhentilah menetapkan batasan dalam hidup. Jadilah bagian dari siklus kehidupan yang mendorong Anda untuk berani bermimpi, berhasrat, dan menginspirasi orang lain. Optimisme yang selalu menyala adalah kunci untuk menciptakan karya-karya luar biasa dan mengubah takdir Anda.